Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendakmu dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Paskah adalah tema yang paling sulit dan indah di seluruh Alkitab. Sulit karena bertentangan dengan semua bukti. Indah karena ia menggelindingkan batu dari mulut hati. Paskah tidak hanya membawa keselamatan yang membebaskan kita dari air yang keruh, tetapi satu penebusan yang jauh lebih dari itu, yang mengubah kelemahan menjadi kekuatan, kutukan menjadi berkat, penyangkalan Petrus menjadi tindakan iman, cacat kita menjadi energi baru, pelarian kita justru menjadi perjuangan yang berani. Maria Magdalena meninggalkan rumahnya, diselimuti kegelapan, baik dari langit maupun dari hatinya. Dia tidak membawa apapun di tangannya, tidak ada parfum seperti wanita lainnya, tetapi hanya cintanya yang bercampur dengan rasa sakit, yang memberontak karena ketidakhadiran Yesus, karena kepergiannya, kekalahannya. Namun Maria melihat bahwa batu itu telah disingkirkan dari makam. Dalam kesejukan fajar, makam itu berdiri terbuka lebar, kosong dan bersinar, menghadap ke musim semi. Makam terbuka seperti cangkang benih yang belajar terbang sebelum mendarat. Maria berlari ke Simon dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Petrus dan Yohanes berlari bersama. Mengapa semua orang berlari pada pagi Paskah itu? Sebab segala sesuatu yang menyangkut Yesus tidak menoleransi sikap setengah-setengah. Yesus layak mendapatkan semua cinta yang tergesa-gesa, yang selalu
terlambat pada rasa lapar untuk pelukan. Mereka semua berlari karena mereka cemas akan hilangnya cahaya kehidupan. Murid yang lain yang dikasihi Yesus berlari lebih cepat. Yohanes tiba sebelum Petrus dalam memahami makna kebangkitan dan percaya akan hal itu. Murid yang dikasihi itu, seperti kata Dante, memiliki pemahaman kasih atau intellectus amoris, yakni kecerdasan hati. Dia yang mencintai akan lebih memahami, lebih cepat mengerti, dan lebih mendalam. Sesungguhnya orang bijak berjalan, orang benar berlari, tetapi kekasih itu terbang. Melihat kain-kain tergeletak di sana, Yohanes masuk. Ia melihat dan percaya. Dikatakan juga tentang Petrus bahwa ia melihat, tetapi tidak dikatakan bahwa ia percaya. Yohanes percaya karena tanda-tanda itu hanya bermakna bagi hati yang tahu bagaimana membacanya, dan hatinya membakar jarak antara Yerusalem dan taman itu, antara tanda-tanda dan maknanya, antara kain-kain yang diletakkan di sana dan tubuh yang tidak ada. Ia siap percaya karena ia tahu bahwa dirinya dicintai. Tanda pertama Paskah adalah tidak adanya tubuh. Dalam sejarah manusia tidak ada satupun mayat yang tersisa, yang jumlahnya sebanding dengan jumlah mereka yang terbunuh. Tetapi Yesus bukan sekadar Dia yang bangkit. Dia bukan pelaku suatu peristiwa yang terjadi sekali untuk selamanya di taman di dekat Yerusalem itu. Paskah belum berakhir. Jika kita semua membentuk tubuh Kristus, maka sebagaimana salib itu sezaman dengan kita, demikian pula kebangkitan. Barang siapa tinggal di dalam Dia, ia sendiri dirangkul sepenuhnya dan dipahami. Artinya diterima dalam kebangkitannya. Paskah mengangkat bumi yang bagai makam ini menuju suatu dunia di mana kejahatan tidak akan menang, di mana algojo tidak akan pernah bisa menguasai korbannya selamanya, di mana luka-luka kehidupan dapat melahirkan terang Paskah. Harumnya Kristus adalah harum kehidupan yang menghidupkan. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabda-Mu, sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.